berbagai angin segar yang mungkin bisa kita lihat di bulan Desember ini yang bisa menopang pasar keuangan tanah air. Kalau di tahun depan, di awal tahun depan, apakah Anda melihat January Effect ini juga masih akan kembali mewarnai perdagangan pasar saham? Iya, kalau kita lihat memang dengan membaiknya EPS dan juga kalau kita lihat di Januari dan Februari ini akan ada rebalancing MSCI. Oke. Banyak saham-saham yang kalau kita lihat di sini pertumbuhan volumenya cukup tinggi. Nah ini ditenggarai memang akan masuk ke tujuannya akan masuk ke MSCI sehingga memang kalau kita lihat di Januari itu kemungkinan indeks itu akan terus naik ya. Oke. Dan juga dari sisi pertumbuhan laba karena dari spending juga sudah banyak kenaikan dan juga stimulus yang sudah diberikan akan ada perbaikan dari sisi EPS ke depan. Nah ini akan mendorong pertumbuhan ISG untuk terus naik dan kalau kita lihat ke depan di 2026 target kami itu di 8.700 sampai dengan 9.000. Ya. Tapi kalau untuk pertumbuhan kredit sendiri, apakah Anda melihatnya untuk awal tahun depan masih moderat meskipun sudah disokong berbagai upaya-upaya yang juga dilakukan oleh pemerintah? Karena Perbanas memproyeksi bahwa untuk pertumbuhan target kredit hanya berkisar 9 hingga 11%. Ya, kalau kita lihat memang untuk sektor finansial sendiri, memang temanya sangat baik untuk saat ini. Karena kalau kita lihat sekarang penurunan suku bunga, likuiditas juga ample. Nah, LDR ini kalau kita lihat sekarang levelnya di 90,2%, tapi diproyeksi ke depan akan semakin membaik. Di 2026 itu kita prediksi LDR mampu turun ke 88 sampai 89%. Nah, selain itu memang loan growth belum terlalu terlihat memang di Oktober saja ini angkanya masih di 7,36, tapi kalau kita lihat dengan tadi dari stimulus yang sudah diberikan, dari spending yang sudah banyak dihabiskan, ini akan memboost loan growth dan juga suku bunga yang sudah turun, itu kalau kita lihat loan growth akan mampu tumbuh ke angka 9%. Didukung oleh level korporasi dan juga komersial yang siap ekspansi untuk di tahun depan. Dan NIM kalau kita lihat juga rata-rata akan stabil karena cost of fund juga sudah turun. Itu NIM rata-ratanya di sekitar 5-6%. Tentunya ini akan memperbaiki earnings growth dari sektor finansial ke depan dan juga kalau kita lihat NPL juga harus kita perhatikan, tapi kalau kita prediksi average NPL untuk tahun depan di sekitar 2%. Apakah ini sudah mulai bisa tercermin juga kinerjanya di kuartal pertama artinya? Ya, kalau kita lihat memang karena spending banyak dihabiskan atau mulai terjadi di Q4, ini akan terefleksi di Q1 dan juga di Q2. Q1 dan Q2. Iya. Dan di 2026 kita masih akan menantikan bagaimana arah kebijakan moneter dari The Fed khususnya karena meskipun sudah dipangkas pada bulan Desember ini tapi pelaku pasar masih menerka-nerka apakah The Fed masih akan memangkas atau justru hanya satu kali karena kan di internalnya saja masih terjadi perbedaan pendapat. Kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa Pak Chamar dan juga apakah Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah serupa? Iya, kalau kita lihat memang tadi ya terjadi pergeseran persepsi risiko di internal The Fed. Dan kalau kita lihat memang ke depan jika terjadi pelemahan ekonomi Amerika dan juga pasar tenaga kerjanya cukup melemah, nah ini akan The Fed mungkin kalau kita lihat akan berpeluang melanjutkan penurunan kembali ya di 2026. Dan tidak lupa kalau kita lihat juga sikap politik Amerika relatif mendukung untuk menurunkan suku bunga. Dan kita lihat juga Presiden Trump itu mendukung ya untuk cut rate. Dan kalau kita lihat dari sisi konsensus, itu akan terjadi 2 kali penurunan di tahun depan atau sekitar 50 bips. 2 kali untuk The Fed? Iya. Kalau untuk BI? Untuk BI, kalau kita lihat memang untuk saat ini inflasi ini dan rupiah juga terjaga. Dan BI juga masih berpeluang untuk menurunkan suku bunga karena memang mandat dari penurunan suku bunga ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi memang kalau kita lihat BI ini harus berhati-hati karena spread antara BI rate dengan Fed Fund rate itu sudah cukup mengecil ya saat ini ya. Dan kalau kita lihat ini kalau gapnya akan semakin mengecil,
akan terjadi outflow takutnya Ya. dan rupiah akan kembali melemah. Nah ini kalau kita lihat BI tahun depan cukup menurunkan 2 kali penurunan Oke. suku bunga atau sekitar 50 bips. Jadi sama-sama 2 kali ya Pak ya. Sama-sama 2 kali. Betul. Tapi kalau mencermati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya Pak. Iya. Saat ini kan aturan terkait dengan DHE yang disimpan di Bank Himbara dari 100% sekarang jadi 50% konversinya. Apakah melihat juga ini menjadi suatu langkah yang optimistis juga untuk mendorong rupiah semakin terkendali di awal tahun depan? Iya, kalau kita lihat memang ini akan mendukung stabilitas rupiah ke depan dan juga ketika rupiahnya stabil ke depan kita lihat memang akan mendukung tesis kita investor asing terutama itu akan kembali lagi masuk ke pasar saham maupun obligasi Indonesia. Oke, jadi cukup baik juga ya Pak sentimennya. Iya. Nah di tengah berbagai dinamika yang ada saat ini, seperti apa sih Pak strategi Anda untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah sentimen eksternal maupun domestik yang saat ini? Ya, tadi mungkin sudah saya sampaikan kita akan overweight di sektor finansial Oke. karena penurunan suku bunga, likuiditas yang ample, ini akan menyebabkan NIM yang tumbuh lebih sehat dan juga dari sisi loan growth juga akan meningkat. Lalu yang kedua adalah kita akan overweight juga di sektor konsumsi. Nah dari sisi cost ini sektor konsumsi akan lebih stabil karena cost dari struktur cost seperti wheat, sugar price itu lebih stabil di 2026 kalau kita lihat. Dari sisi demand pun sudah ada tanda-tanda recovery karena spending index kalau kita lihat cukup menggembirakan datanya. Dan juga kalau kita lihat indikator ekonomi lainnya untuk pertumbuhan ekonomi adalah sign dari penjualan roda 2. Itu juga cukup tinggi ya di second half. Dan untuk underweight kita masih menghindari sektor konstruksi karena going concern dari sisi infrastruktur juga anggarannya dipotong dibandingkan tahun lalu itu kurang lebih penurunan 10% atau 400 triliun. Dan ada beberapa kalau kita lihat juga emiten yang neraca keuangannya juga masih mengkhawatirkan ya level debt per EBITDA-nya itu masih tinggi dan kita menghindari secara keseluruhan untuk saham-saham emiten sektor konstruksi. Strateginya kita menyampaikan ke investor kami adalah tentu saja diversifikasi portofolio sehingga mendapat return yang optimum dengan mitigasi resiko yang terukur ya. Dan kalau kita lihat juga kita sarankan memang untuk nasabah yang agresif memang bisa masuk ke pasar saham karena upside-nya dibanding obligasi masih lebih tinggi sahamnya dan untuk yang lebih agresif ini tidak lupa untuk menjaga porsi defensifnya bisa masuk ke reksadana fixed income dan juga dana-dana idle juga bisa masuk ke reksadana pasar uang. Oke.